Halo semua, kembali lagi di channel RCTVLN Facts. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji statistik, khususnya uji peringkat bertanda Wilcoxon sampel terikat. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk di-like videonya dan subscribe channelnya. Juga untuk mengaktifkan notifikasinya. Langsung saja. Apa itu uji peringkat bertanda Wilcoxon? Uji peringkat bertanda Wilcoxon merupakan uji non-parametrik yang dikembangkan oleh Bapak Frank Wilcoxon yang merupakan seorang ahli kimia dan ahli statistik, berdasarkan pada selisih sampel yang terikat saat asumsi normalitas tidak diperlukan. Sederhananya, uji ini digunakan untuk membandingkan dua sampel terikat berdasar selisihnya. Misalnya perbedaan rasa menurut beberapa penikmat bakso sebelum dan sesudah menaruh kecap di bakso kuah. Uji Wilcoxon juga mempunyai syarat-syaratnya, yaitu: yang pertama, skala untuk variabel dependen haruslah ordinal atau bisa juga rasio. Hanya saja distribusi harus tidak normal. Jadi diperlukan uji normalitas untuk menentukan apakah pengujian bisa dilakukan dengan peringkat bertanda atau tidak. Yang kedua adalah terdapat dua kategori berpasangan untuk variabel independen yang digunakan. Artinya, data berasal dari subjek individu atau populasi data yang sama. Yang terakhir adalah kedua kelompok data berpasangan ini bentuk sebarannya haruslah simetris atau sama di kedua sisi. Selanjutnya, menurut kalian apa itu sampel terikat? Sampel terikat atau sampel dependen dapat diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Karena uji Wilcoxon adalah uji berpasangan, kita akan membahas tentang prasyaratnya, yaitu: pertama, sampel harus terikat, dan yang kedua adalah distribusinya mengikuti distribusi probabilitas normal. Berikut saya akan memberikan contoh soalnya. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan sumber pengambilan datanya. Pertama, melalui browser Google kita akan memasukkan kata kunci Badan Pusat Statistik atau BPS. Setelah itu masuk ke situs BPS. Lalu pada search box-nya kita akan mencari Manado dalam data. Kemudian pilih kota Manado dalam angka 2021 publikasi PDF. Setelah itu kita akan memilih unduh publikasi. Dalam PDF ini akan terdapat banyak data yang bisa dipakai. Langsung saja, saya akan menunjukkan data yang akan menjadi contoh soalnya. Data yang akan saya pakai adalah data izin kunjungan warga negara asing 2020, tepat di mana virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Contoh soal:
Seorang pengamat melakukan penelitian terhadap dampak masuknya COVID-19 di Indonesia terhadap data izin kunjungan warga negara asing di bulan Maret tahun 2020 sampai bulan April tahun 2020. Dengan data seperti di samping. Jika tingkat signifikansi 0,05, apakah terdapat perbedaan kunjungan warga negara asing pada bulan Maret dan bulan April tahun 2020 akibat masuknya COVID-19? Data ini akan kita masukkan pada program IBM SPSS Statistics 26. Sebelum mengisi datanya di data view, kita harus mengisi variabel view-nya terlebih dahulu. Untuk variabel pertama kita namakan negara. Tipenya akan otomatis berubah dari numerik menjadi string. Width kita kasih 15. Lalu desimalnya kita kasih 0. Yang lain tidak usah diubah. Untuk variabel kedua kita namakan Maret dengan tipe numerik. Desimalnya kita kasih 0. Untuk misernya kita kasih scale. Yang lain jangan diubah. Kemudian untuk variabel ketiga kita namakan April dengan tipe numerik. Desimalnya kita kasih 0. Lalu misernya kita kasih scale seperti variabel kedua. Jangan ubah yang lain. Hasilnya akan seperti yang saya tunjukkan ini. Kemudian lanjut ke data view. Pada data view kita tinggal mengisi datanya sesuai dengan soal yang ada. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu pada tab-tab yang ada, pilih tab Analyze yang berada di antara tab Transform dan tab Graphs. Di situ kita dapat melihat berbagai macam pilihan. Sebelum memasuki uji Wilcoxon, kita harus memastikan apakah distribusi datanya normal atau tidak. Maka pada pilihan Descriptive Statistics, kita pilih Explore. Akan keluar kotak seperti ini. Setelah itu kita tinggal memasukkan variabel Maret dan April ke dalam dependent list menggunakan tanda panah ke kanan yang ada. Sebelum menekan OK, kita pergi ke option plots yang berada di sebelah kanan atas. Lalu beri tanda centang pada normality plots with test. Lalu tekan continue. Lalu tekan OK. Setelah itu akan keluar hasilnya seperti yang ada di layar. Kita cari tabel test of normality. Sebelum itu kalian harus mengetahui dulu bahwa, dalam test of normality sebuah distribusi dikatakan normal bila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dan distribusi dikatakan tidak normal bila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Pada tabel berikut, fokus pada kolom Shapiro-Wilk. Kenapa menggunakan Shapiro-Wilk? Itu karena jumlah data yang akan diolah kurang dari 50 data. Jadi di sini didapat nilai signifikansi 0,001 untuk Maret dan 0,019 untuk April. Nilai tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi tidak normal. Maka sekarang karena telah mengetahui distribusi data tidak normal, kita dapat menggunakan uji Wilcoxon. Kita kembali lagi ke tab Analyze. Di antara semua itu kita pilih Non-Parametric Test. Karena uji Wilcoxon adalah uji non-parametrik. Sehabis itu akan keluar pilihan One Sample, Independent Sample, Related Sample dan Legacy Dialogs. Kita masuk pada Legacy Dialogs. Setelah memilih Legacy Dialogs, akan keluar berbagai macam uji yang lain seperti chi-square dan binomial. Karena mengingat bahwa kita akan melakukan uji Wilcoxon sampel terikat, kita memilih Two Related Sample. Lalu akan keluar box seperti ini.
Pertama kita masukkan kelompok data Maret sebagai variabel 1 dengan memilih kelompok Maret dan menekan tanda panah ke kanan. Setelah itu kita klik kelompok April. Kemudian, kita klik tanda panah ke kanan seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk memasukkan variabel April sebagai variabel kedua. Lalu, kita centang box Wilcoxon pada pilihan test type yang ada. Setelah itu klik tombol OK yang berada di pojok kiri. Berdasarkan metode perhitungan yang dilakukan di dalam rumus Wilcoxon Sinet Rank Test, nilai-nilai yang didapat adalah nilai man rank, sum of ranks dari kelompok negative ranks, positive ranks, dan ties. Negative ranks artinya sampel dengan nilai kelompok April lebih rendah dari nilai kelompok Maret. Positive ranks adalah sampel dengan nilai kelompok April lebih tinggi dari nilai kelompok Maret. Sedangkan ties adalah nilai kelompok April sama besarnya dengan nilai kelompok Maret. Simbol N menunjukkan jumlahnya. Man rank adalah peringkat rata-ratanya. Dan sum of ranks adalah jumlah dari peringkatnya. Sebelum kita menginterpretasi tabel tes statistik untuk uji Wilcoxon, alangkah baiknya kita mengetahui pedoman dari uji Wilcoxon. Yaitu, jika nilai signifikansi to-tailate lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan izin pengunjung warga negara asing yang signifikan. Yang artinya hipotesis diterima. Dan jika nilai signifikansi to-tailate lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang artinya hipotesis ditolak. Nah, setelah kita mengetahui pedoman uji Wilcoxon, selanjutnya kita bisa menginterpretasi hasil output SPSS untuk uji Wilcoxon. Semua fokusnya pada nilai asymptotic to-tailate. Didapatkan nilai asymptotic to-tailate sebesar 0,008. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka bisa diartikan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari izin kunjungan warga negara asing untuk Maret dan April. Yang artinya hipotesis diterima karena adanya perbedaan izin kunjungan warga negara asing yang signifikan. Maka, bisa ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari masuknya COVID-19 terhadap izin kunjungan warga negara asing untuk berkunjung antara bulan Maret tahun 2020 dan April tahun 2020. Cukup jelas ya teman-teman semua. Kurasa penjelasan tentang uji Wilcoxon cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini berguna bagi teman-teman sekalian, tolong diberi like dan di-share channel RCTVLN Facts. Tetap semangat dan sehat selalu. God bless you all.